من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Ar-Rayyan dan juga pimpinan SD Ar-Rayyan yang diberkahi oleh Allah, para asatidz dan juga para wali santri yang juga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang insyaallah akan membahas tentang bagaimana inspirasi Al-Qur'an terkait dengan parenting, ya. Bagaimana petunjuk-petunjuk Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW terkait pola asuh, ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ya, diberikan amanah anak yang diberikan kepada kita agar dijaga, diasuh, dididik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tumbuh kembang sesuai dengan fitrah, ya, yang Allah kehendaki. Karena memang anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, ya. Ma min mauludin illa yulatu ala fitrah, ya. Tidaklah seorang bayi, ya, yang lahir ke bumi ini kecuali dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci, ya, membawa keislaman. Sehingga tugas kita adalah menjaga fitrah, ya, anak yang diserahkan, diamanahkan kepada kita semua. Sebelumnya slide-nya kelihatan, ya? Kelihatan, ya? Yang ibu-ibu kelihatan enggak? Kelihatan, ya? Kurang jelas, ya? Kayaknya kurang besar kali, ya? Jelas enggak? Bapak-bapak jelas ya? Jelas. Kayaknya kurang besar. Atau dimundurkan dikit ini. Mundurkan mejanya. Atau dimajukan. Nah. Oh, suaranya yang kurang jelas. Oh. Udah jelas berarti. Cek, suaranya udah jelas. Atau mic-nya. Baik, suaranya sudah jelas atau menggaung? Tes, ini malah menggaung ini, ya. Tes 1, 2, 3. Jelas mana? Jelas ini kan, ya. Baik. Jelas, ya? Karena menggaung sih suaranya, ya. Tapi jelas kayaknya, ya, ibu-ibu, ya. Dijelas-jelasin. Baik, jadi yang pertama tugas orang tua dan guru itu adalah menjaga fitrah, ya. Fitrah anak, ya, yang Allah amanatkan kepada kita semua. Dari berbagai macam budaya atau pengaruh yang datang dari luar, ya, pengaruh lingkungan, ya. Makanya tadi Nabi mengingatkan fa'abawahu yuhawidani, bapaknya atau ibunya itu yang menjadi penyebab, ya. Apakah anaknya menjadi Yahudi atau Yunasirani, menjadi Nasrani atau Yumajisani, ya, atau menjadi Majusi. Jadi artinya ada faktor eksternal, ya, pengaruh lingkungan luar yang terkadang
merusak ya, merusak pada akhlak ya atau perilaku sang anak ya. Nah, salah satu yang sekarang kita sorot ya, kita soroti sekarang ini adalah budaya-budaya hedonis yang ada di sekitar kita. Ini banyak sekali. Ini hanya di antaranya saja yang saya sebutkan ya. Berdasarkan penelitian yang sekarang itu berkembang pengaruh-pengaruh negatif ya, budaya-budaya hedonis ya, budaya-budaya yang merusak ya, budaya-budaya pragmatis ya, yang datang dari luar, yang itu berpengaruh terhadap rusaknya keluarga, khususnya keluarga muslim ya, orang tuanya atau bahkan anak-anaknya. Ini budaya-budaya judi online ya, atau pornografi, budaya hoa ya, kecanduan media sosial ya, candu game ya, canduan game sekarang ini, predator ya, predator digital ini sekarang banyak sekali ya. Ya. Kemudian mengumbar aurat ya, flexing ya, kemudian pamer kekayaan, pamer budaya hidup ya gitu kan. Atau bully membuli ya, biasa terjadi di antara anak-anak ya, kalangan pelajar. Kemudian budaya-budaya sekarang diimpor dari budaya-budaya Korea ya, budaya kecanduan hiburan ya, kecanduan musik dan seterusnya sekarang itu menjadi tantangan berat ya bagi orang tua ya. Bahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu beliau sudah mengingatkan ya tentang bahaya budaya-budaya ini, sehingga dampak dari itu semua anak-anak sekarang ini, anak-anak sekolah, salah satu penyakitnya itu terkena satu penyakit ya, wabah yang itu disebut dengan kena penyakit nokturnal ya. Nokturnal itu biasa dipakai istilah ini untuk hewan yang biasa hidup di malam hari ya, kayak kelelawar, kemudian pokoknya hewan-hewan yang hidup di malam hari itu nggak tidur dia. Nah, sekarang menjangkiti anak-anak ini. Anak-anak sekarang ini kan anak-anak pelajar rata-rata ya. Kalau dia tidak diawasi oleh gurunya, orang tuanya, itu kelayapan kemana-mana ya, bergadang kemana-mana ya, telat tidurnya, telat bangunnya. Itu namanya budaya nokturnal namanya. Itu merusak pelajar, itu merusak anak-anak sekarang ini ya. Kenapa kok kalau kita lewat di jalan-jalan banyak tembok dicoret-coret ya, gerbang sudah dicat bagus-bagus, dicoret-coret pakai pilok ya kan, ruko ya, semua itu karena salah satu perilaku kejahatan ya, anak-anak yang biasa bergadang di malam hari dia kelayaban gitu. Nah, pasti dia negatif kalau nggak tawuran ya, kemudian coret-coret tembok atau pergaulan bebas, atau minimal dia itu membuang-buang waktu itu ya, sehingga tidak produktif ya. Dan ini bahaya ya. Kemudian juga budaya-budaya sekarang itu budaya-budaya makan gitu ya, anak-anak itu disuguhi di media sosial atau hiburan-hiburan makan gitu, mukbang gitu ya, itu juga merusak ini ya. Jadi budaya-budaya merusak pikiran anak-anak kita itu ya, pikiran keluarga muslim ya. Judi online itu juga sampai tidak anak-anak aja, orang tua juga kena itu ya, sampai polisi pun kena ya, sampai kementerian pegawainya itu ada berapa orang dulu itu terindikasi ya, malah jadi operator judol dan begitu seterusnya ya. Jadi ini contoh ya, contoh tantangan yang hari ini menjadi tantangan berat bagi orang tua, yang itu bisa merusak ya fitrah daripada itu anak ya. Nah, kalau dulu sebelum adanya gadget ya, sebelum adanya media sosial, sebelum adanya alat-alat komunikasi yang canggih ya, dulu di rumah paling ada satu telepon kabel ya kan, itu aman itu ya, aman. Siapa dia berkomunikasi dengan siapa ya, orang tua tahu, keluarga juga tahu
suaminya komunikasi dengan siapa, istri juga tahu, dan begitu sebaliknya ya. Tapi sekarang orang masing-masing megang ini ya. Terkadang ini apa ya? Satu sisi bisa mendekatkan, tapi satu sisi bisa menjauhkan gitu ya. Hubungan keharmonisan di dalam keluarga ya. Sekarang budaya-budaya merunduk, orang merunduk gitu ya. Merunduk mainan HP gitu kan. Terkadang ini merusak keharmonisan ya. Padahal satu berdekatan tapi pikirannya nyebar kemana-mana, saling berjauhan gitu. Jadi ini yang sekarang terjadi ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang kemudian merusak keharmonisan ya, dan juga merusak fitrah ya, keluarga dan juga fitrah khususnya bagi sang anak gitu ya. Nah sehingga di sini banyak orang hidup di zaman ini ya, itu kehilangan makna dari sisi kebutuhan fisik ya, kebutuhan materi, kebutuhan teknologi mungkin tercukupi. Sekarang itu begitu mudah mengakses. Jadi teknologi informatika ini berkembang pesat ya. Tetapi di satu sisi ketergantungan itu menyebabkan kosong gitu ya, kosong mentalnya. Jadi saya juga banyak menangani kasus-kasus sekarang ini ya, kasus-kasus kehilangan makna gitu. Kebetulan saya juga membuka konsultasi keluarga, konsultasi anak-anak remaja gitu ya, konsultasi para mahasiswa. Itu banyak aduan yang masuk ke saya itu, yang kemudian saya simpulkan ya dari berbagai macam kasus itu, yang intinya ini ya, kemudian saya tulis di sini bahwa hari ini ya dengan berkembangnya begitu pesat kemudahan, tetapi nol gitu ya, kosong ya, atau istilah bahasa psikologinya namanya kehilangan makna ya, kehilangan makna hidup ya, orientasi hidupnya kosong gitu, blank dia. Nah jadi jangan heran kalau sekarang udah kuliah, katanya kuliahnya kampus yang favorit, kampus negeri, kampus terkenal, tapi kosong, kok tiba-tiba dia stres, kepengen bunuh diri dan seterusnya. Itu mental ya, yang kosong tadi. Karena apa? Satu sisi dia yang dicekoi hari ini, dididik hari ini itu hanya sekedar kecerdasan kognitif aja, otaknya saja, tapi hatinya nggak pernah dididik, nggak pernah disentuh ya. Hubungannya dengan Allah buruk ya. Dia tidak menghadirkan bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah itu dicontoh dalam kehidupan, dijauhkan malah. Yang terjadi ini ya, budaya ini kemudian melahirkan banyak orang mudah stres, depresi, atau minimal dia susah tidur sekarang ini, insomnia ini anak-anak ini ya. Nah kebanyakan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya pergaulan-pergaulan digital itu ya, terkadang pikirannya itu rusak ya. Dan hilangnya keteladanan hari ini itu ya, juga hilangnya keteladanan. Kemudian bagaimana sakit mental itu muncul di mana-mana ya. Atau yang paling hampir menjangkiti semua orang itu penyakit FOMO ini ya. FOMO itu ya karena pengaruh media sosial, orang nggak mau ketinggalan informasi, akhirnya ketergantungan gitu ya. Jadi ketergantungan dengan kehidupannya terhadap ikut-ikutan tren ya, tren masa kini gitu ya, walaupun nggak masuk akal itu dilakukan gitu ya, dilakukan. Dan inilah dampak ya kehilangan makna yang sekarang muncul ya, disebabkan tadi ya, rusaknya fitrah manusia disebabkan pengaruh lingkungan luar yang masuk ke dalam, kemudian merusak ya fitrah itu, sehingga seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hilangnya tadi kesehatan mental, hilangnya tujuan dan makna hidup itu menyebabkan ya rusaknya akhlak ya. Hampir akhlak itu menjadi rusak dari kalangan rakyat biasa, keluarga sampai pejabat ya, kalangan-kalangan yang ningrat itu. Ketika sudah mentalnya rusak ya, peradabannya juga rusak ya. Padahal inti dari sebuah peradaban itu adalah akhlak ya, akhlak.
Makanya ada satu kaidah, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu ya. Jadi umat itu suatu bangsa ya ditentukan oleh akhlaknya ya. Kalau akhlak itu hilang, moralitas itu hilang, moralitas pejabat itu hilang ya, sudah nggak ada keadilan misalkan, kepercayaan sudah hilang ya. Ya sampai sekarang ada hashtagnya itu Indonesia gelap. Nah kemudian ayo kabur dari Indonesia. Ini kan salah satu pemberontakan pola pikir sekarang ini, kegelisahan gitu ya, disebabkan karena ya hilangnya keteladanan, hilangnya contoh ya, hilangnya akhlak. Nah ini yang menyebabkan goncangnya suatu bangsa, suatu peradaban ya. Termasuk keluarga itu adalah miniatur dari bangsa itu sendiri ya. Rusaknya bangsa itu berarti kan ada yang rusak dari tatanan sebuah keluarga, karena keluarga itu kan sebenarnya miniatur dari itu bangsa. Makanya disinilah penting ya kita mendidik keluarga ya, penting kita memiliki pola asuh yang benar di dalam mengasuh anak ya, mengasuh keluarga ini supaya nanti menjadi miniatur bangsa yang kokoh ya. Kalau keluarganya kokoh ya bangsanya pasti kokoh gitu. Nah karena peradaban itu ya juga terbentuk dari keluarga ini ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mendidik ya, mengasuh itu keluarga yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Jadi ku jaga, anfusakum diri kalian ya, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Ini tugas kita ini, khususnya sebagai bapak-bapak ya, yang itu adalah pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Jadi kalian wahai para kepala rumah tangga, jaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, istri, anak, cucu kalian ya, jaga itu. Jangan sampai tercebur ke dalam api neraka. Nah inilah inspirasi Al-Quran ini. Jadi tugas kita itu adalah ku ya. Ku itu artinya ya menjaga ya, memproteksi gitu ya. Dari apa tadi? Ya dari berbagai macam pengaruh tadi, pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luaran diri kita, dari luar keluarga kita, lingkungan ya, pengaruh lingkungan. Karena lingkungan itu punya pengaruh ya. Bisa keluarga itu terkontaminasi, kena racun dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang negatif tadi, energi-energi negatif, pergaulan, budaya yang rusak tadi. Nah kita tugasnya adalah ku ya, ku itu artinya memproteksi diri ya, memproteksi, menjaga, menfilter ya, menfilter supaya pengaruh-pengaruh itu tidak masuk ya, sehingga meracuni ya di dalam diri keluarga kita ya. Harus dijaga, harus memilah dan memilih ya. Jadi yang namanya ketika ada informasi masuk ya, itu kita harus tabayun dulu ya, dari manapun itu ya, dari manapun, dari luar ya, dari berita, dari opini, dari bahan bacaan, dari media sosial, dan dari siapa saja ya. Itu diperintahkan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, disuruh tabayun ya, budayakan tabayun, dicek dulu berita itu benar atau tidak. Walaupun itu terkadang datang dari anak kita. Kadang anak bawa berita dari sekolah, Pak tadi saya dikinikan sama Pak Ustadz. Nah jangan langsung percaya dulu, dicek dulu, betul Pak Ustadz tadi ada kasus ini misalkan ya. Ini kadang yang namanya anak-anak itu kadang dia ketika dia bergaul dengan temannya, ada yang lecet, ada yang jatuh, ada yang nggak sengaja kelempar. Ya itulah namanya pergaulan di sekolah atau di mana saja. Ketika terjadi sesuatu dicek dulu, dibiasakan budaya check and recheck ya. Jadi tabayun namanya, ditabayun dulu, jangan langsung suudzon dan jangan langsung diterima kecuali setelah difilter ya. Atau bahasa kampusnya divalidasi dulu ya. Dicek dulu, ini benar nggak beritanya ya. Nah, itu dibiasakan. Ketika udah dibiasakan maka kita bisa menfilter segala apa yang masuk ke dalam rumah kita, baik itu informasi, menfilter dari nafkah misalkan juga sama, yang masuk ke dalam
perut anak kita itu halal atau haram, itu difilter juga. Itu namanya qu anfusakum wa ahlikum ya. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan salah satu kelemahan ya di dalam keluarga Islam itu kan kurangnya filter. Itu salah satu kelemahan yang disampaikan oleh Nabi SAW, khususnya ketika mendekati kiamat ya, atau khususnya kita lah yang hidup di akhir zaman seperti ini. Nabi SAW bersabda ya, ketika di akhir zaman itu saya di zamanun alan nas ya, akan datang di tengah manusia satu masa gitu ya, la yubalil mar'u bima akhadha, manusia itu sudah tak peduli, dia tidak punya filter dari mana itu rezeki, dari mana itu nafkah dia bawa pulang ya. Aminal halal am minal haram, dari yang halal ataukah dari yang haram. Yang penting kenyang. Orang sekarang itu kan budayanya yang penting apa? Kenyang. Ini budaya bahaya ini hedonis namanya. Penting kenyang, penting enak. Nah itu sebenarnya budaya pragmatis itu bahaya. Harus dirubah. Yang penting halal. Nah itu yang penting, halal dan thayyib. Ya, entah rasanya cocok nggak cocok itu urusan lain. Yang penting halal, yang penting thayyib. Nah itu yang harus ditanamkan ya di dalam diri kita, keluarga ya, ke anak-anak kita. Jangan yang ditanamkan yang penting enak, yang penting kenyang, jangan ya. Karena itu tidak menfilter. Nah, karena di akhir zaman tadi kata Nabi banyaknya pengaruh ya yang datang dari luar tadi, sehingga orang nggak peduli rezekinya halal ataukah haram ya. Maka tugas kita adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jaga diri kalian dan juga jaga keluarga kalian. Artinya diproteksi tadi ya, budaya-budaya yang masuk tadi, mulai informasi, mulai masalah nafkah ya, masalah pergaulan ya, dan masalah-masalah yang banyak tadi itu ya. Taib, ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah. Nah, di dalam tafsir dijelaskan makna qu anfusakum yang berikutnya adalah ai adibuhum ya. Takdib ya, lajari adab. Nah, jadi setelah tadi memproteksi atau menyaring ya dari budaya-budaya negatif supaya tidak masuk di dalam diri anak dan keluarga ya. Nah, lanjutannya adalah ai adibuhum ya. Jadi kemudian yang kedua adalah ditakdib. Ditakdib itu diajari adab ya, diajari adab. Jadi tidak hanya sekedar menyaring informasi, tidak hanya menyaring yang halal yang haram. Kadang sudah halal ini makanan, minuman sudah sampai di meja, sudah dimasak halal dan bahannya juga thayyib. Itu enggak cukup, masih membutuhkan tadi yang berikutnya adalah ai adibuhum, ditakdib. Ditakdib itu diajari adab, makan pakai bismillah, tangan kanan, berhenti sebelum kenyang, iya kan? Itu adab namanya. Berterima kasih kepada yang menyuguhkan. Jazakumullah ma, atau umi, abi, jazakum. Diajari gitu. Gimana nak? Coba ucapin alhamdulillah, terus jazakumullah ma, atau umi, atau abi, atau abah gitu ya. Itu kan ajaran Rasulullah. Kalau kita dikasih sesuatu disuruh ngucapin terima kasih atau jazakumullah, itu kan ajaran ya, ajaran adab itu ya. Jadi makna parenting dalam Al-Quran tadi, mengasuh tadi, pola asuhnya itu tadi tidak hanya sekedar menyaring budaya negatif, tapi juga secara internal di lingkungan kita itu dibiasakan dengan segalanya dengan adab, apapun itu ya. Adab tidur ya, adab apalagi duduk, adab berbicara gitu kan, adab sampai masuk ke kamar mandi ya, adab apalagi kalau di rumah misalkan ada pembantu misalkan, atau ada tamu ya. Jadi internalisasi adab tadi itu adalah bagian dari qu anfusakum wa ahlikum ya. Menjaga diri kita, anak keluarga kita ini supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Nah, ketika pendidikan itu orientasinya tadi untuk menjaga fitrah ya dari pengaruh-pengaruh negatif, dan untuk tadi mengajarkan nilai-nilai adab ya yang diajarkan oleh Nabi SAW,
itulah hakikat ya pendidikan. Itulah hakikat pola asuh ya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua sebagai umatnya ya. Taib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu dilakukan tadi ya, proses untuk menjaga fitrah itu dilakukan, maka ini akan terjadi penguatan mental ya. Kalau mentalnya kuat, akhlaknya nanti jadi kuat ya. Nah, akhlak itu nanti ada yang sifatnya bawaan ya, ada yang sifatnya itu didikan ya. Nabi SAW melihat ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW, inna fika khuluqaini yuhibbuhumullah ya. Jadi Nabi itu memuji salah seorang sahabat, kamu memiliki dua akhlak ya, dua perilaku ya, dua adab yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilmu wal anatu ya. Al-hilmu itu artinya orang yang lapang dada ya, sabar, orangnya sabar, enggak mudah emosi gitu ya, enggak mudah marah gitu, mudah memaafkan, legowo, itu namanya al-hilmu. Jadi al-hilmu itu tidak sekedar sabar, tapi dia juga memaafkan sehingga lapang dadanya, itu namanya al-hilmu. Ini ada sahabat itu dipuji oleh Nabi karena orangnya itu sabar ya, pemaaf gitu ya, orangnya itu lapang dadanya gitu ya, tidak mudah marah gitu. Wal anatu dan tidak tergesa-gesa ya, tidak gerusa-gerusu orangnya. Jadi al anatu itu orangnya itu kalem dalam arti itu enggak frontal tergesa-gesa gitu, tidak ya. Orangnya itu hati-hati ya, hati-hati dalam masalah, penuh pertimbangan ya. Itu namanya al-anatu ya, enggak tergesa-gesa ya. Nah, dua sifat ini dicintai oleh Nabi SAW ya. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahuma khuluqan ya, apakah itu dua akhlak ya? Jadi dua akhlak itu apakah memang takhallaqtu bihima, yang itu aku usahakan ya dengan keduanya tadi, am jabalani Allahu alaihima, ataukah itu memang bawaan dari Allah Subhanahu wa taala? Qala bal jabalakallahu alaihima ya. Nabi kemudian bersabda, itu akhlak diberikan bawaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keduanya tadi diberikan kepadamu ya. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumullah wa rasuluh ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan ya dua adab ya, dua akhlak ya, dua karakter yang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di sini jamaah sekalian ya, jadi perilaku itu ya, akhlak itu ada yang sifatnya memang bawaan ya, bawaan. Sejak lahir dia memang udah punya perangnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau punya anak ya, anaknya lebih dari satu khususnya, itu bisa membandingkan, kok ini anaknya kok sabar gitu ya, dermawan. Ada yang memang sifat itu bawaan ya, ada memang seperti itu. Ada yang sifatnya kok karakternya anak ini kok mudah marah, misalkan mudah tersinggung, itu namanya bawaan ya, jibillah namanya kalau dalam bahasa hadis ya. Tetapi ada juga yang sifatnya itu adalah diusahakan ya, melalui proses pendidikan ya, namanya muktasabah ya. Ada yang sifatnya jibillah, bawaan, ada yang sifatnya muktasabah. Makanya dalam teori pendidikan itu bahwa anak itu membawa satu karakter sejak lahir, dan juga ada karakter pengaruh dari pendidikan. Jadi
Ini hebatnya di dalam teori pendidikan Islam ya. Karena dalam teori pendidikan Barat itu berbeda. Ya, pendidikan karakternya itu terpisah-pisah itu, tidak komplit itu, tidak komprehensif itu. Dalam pendidikan Islam itu tidak, dua-duanya diambil. Ada memang bawaan anak, ya, dia sudah membawa potensi itu, potensi dirinya, dan juga ada ditambah dengan proses pendidikannya gitu. Artinya begini ya, jadi bahwa karakter manusia itu bisa dirubah ya, itu teorinya begitu. Misalnya kalau ada anak ya, ada anak udah marah gitu ya, bawaannya udah marah itu, dikit-dikit marah dia, dikit-dikit mudah tersinggung dia, ya, dikit-dikit mudah memukul gitu ya, misalkan, maka itu bisa dirubah melalui proses pendidikan. Caranya bagaimana? Nanti kita akan sampaikan metodenya. Nah, karena pendidikan itu ada pengaruh proses ya, maka ia membutuhkan metode tadi. Jadi pola asuh itu ketika kita ingin mengasuh anak tadi yang memiliki masalah, pemalu, pemarah misalkan ya, mudah tersinggung, dan karakter-karakter negatif yang lainnya, ini bisa dirubah ini. Bisa dirubah ini. Atau dia sudah punya karakter baik, orangnya pemaaf, pemurah, kemudian penyabar misalkan. Itu juga melalui proses pendidikan bisa ditingkatkan, nah gitu ya. Ya, jadi bisa ditingkatkan. Makanya Allah mengutus Nabi untuk merubah tadi ya, merubah kebiasaan jahiliyah menjadi kebiasaan apa? Islamiyah. Melalui apa? Proses tadi, dakwah dan pendidikan. Nah, makanya kenapa kok ada sekolah, ada pesantren, ya kan? Ada majelis taklim, ada lembaga pendidikan yang lain, itu dalam rangka tadi untuk merubah, ya, merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karakter-karakter yang negatif itu supaya dirubah menjadi baik. Metodenya bagaimana? Nah ini ada kurang lebih 6 metode di sini ya, untuk merubah karakter-karakter ya, ketika kita mengasuh sebagai guru ataupun sebagai orang tua di rumah, supaya karakter yang asalnya misalkan pemalu supaya jadi pemberani ya, pemarah supaya menjadi pemaaf. Itu metodenya adalah yang pertama adalah harus dibiasakan ya. Misalkan kalau dia anak itu suka pemarah, itu dibiasakan, dilatih untuk sabar. Bagaimana latihan sabar di situ? Ya, sedikit demi sedikit dilatih sabar. Itu caranya ketika dia sedang marah didiamkan dulu ya. Ketika sedang marah disuruh wudhu misalkan. Ketika sedang marah dialihkan marahnya ya, supaya dia tidak fokus terhadap marah. Kemudian dibiasakan untuk diam sejenak, dibiasakan sabar, diberitahu maafkan nak, terus begitu terulang ya. Nanti lama-lama dia akan terbiasa baik, itu hilang itu sifat marahnya. Sama kayak anak pemalu misalkan ya, itu bisa dirubah, dibiasakan supaya berani. Bagaimana? Kalau dia keluar misalkan nggak berani tampil di depan misalkan, malu anaknya ya, anaknya itu nggak berani berkomunikasi dengan orang lain, ya dibiasakan diajak misalkan. Anak-anak biasa diajak kemana? Diajak sholat, diajak ketika ada satu acara apa, diajak berkomunikasi dengan orang lain. Itu lama-lama nanti dia akan berani gitu ya. Misalkan juga kalau ada anak karakternya pelit, nggak mau berbagi, itu juga bisa dirubah, dibiasakan. Setiap Jumat atau setiap keluar rumah misalkan, atau setiap mau sholat diajak ke masjid, diajari infak. Atau ketika ke sekolah dia bawa jajan, dikasih tahu nak, nanti temennya dibagi ya jajannya nak ya. Ini untuk kamu, ini untuk temenmu, ini untuk ustadz misalkan. Nah, kalau dibiasakan berbagi, lama-lama itu sifat bakhilnya itu hilang gitu ya. Itu namanya metode pembiasaan ya. Nah, kedua, metode pendisiplinan, didisiplinkan terus. Jadi udah dibiasakan. Kalau hanya sekali saja itu nggak membekas, nggak akan membentuk karakter. Tapi kalau dibiasakan dan disiplinkan, contoh misalkan anak disiplin atas sandal, itu butuh proses. Misalkan di rumah disediakan rak gitu ya, rak sandal gitu. Ketika anak asal kan kadang namanya anak-anak itu ya, atas sandal langsung dilempar kadang gitu kan.
Bapaknya jangan balas lempar, jangan. Diambil pelan-pelan, nak, ditaruh di sini ya. Besok lagi dilempar lagi. Ditaruh lagi, didisiplinkan di situ. Besok lagi dilempar lagi. Nah, lama-lama kalau udah didisiplinkan akan menjadi karakter. Nah, kemudian yang ketiga, peneladanan. Harus ada teladan dari orang tua. Kalau kita ingin anaknya supaya nggak kecanduan HP, orang tuanya jangan juga kecanduan HP. Kadang penyebab anak kecanduan HP itu gara-gara orang tuanya juga. Dikit-dikit orang tuanya mainan HP, dikit-dikit mainan HP misalkan ya. Lagi makan mainan HP, lagi ngobrol mainan HP, lagi anaknya melihatnya bapaknya begitu, ibunya begitu ya. Atau ibunya nggak mau diganggu, dah mainan HP aja. Ya lama-lama anak kecanduan HP. Itu salah siapa? Orang tua. Nggak ada keteladanan di situ. Nah makanya ya kita nggak dilarang megang HP begini atau buka HP, tapi dikasih waktu. Ada saatnya harus disimpan dulu, disembunyikan gitu. Ya disembunyikan kalau lagi bersama anak. Nanti kalau bisa ngumpet-ngumpet aja kalau mau buka HP, jangan sampai dilihat anak gitu. Kadang masalahnya malah berbagi kok sama anaknya kok. Nah ini yang jadi kebiasaan yang kurang bagus. Jadi anaknya kecanduan. Jadi peneladanan itu penting. Nah kalau kepengen anaknya rajin sholat, ya bapaknya harus rajin sholat, ibunya rajin sholat gitu. Walaupun anaknya nggak mau awalnya, tapi lama-lama lihat bapaknya sholat, ibunya sholat. Nah kenapa kok disunnahkan sholat sunnah itu di rumah? Itu salah satunya ya, supaya ada contoh melihat bapaknya sholat gitu. Ya memang sholat jamaah disuruh di masjid, tapi sholat sunnahnya itu kenapa disuruh di rumah? Supaya ada keteladanan. Oh bapaknya sholat, nanti lama-lama anak juga sholat gitu. Nah, jadi jangankan anak yang besar, anak kecil itu loh, anak usia 2 tahun ya atau 1 tahun. Itu contoh begini sederhana ya. Misalkan saya itu melihat waktu anak saya masih usia baru bisa jalan gitu ya, belum bisa ngomong ya. Jadi kalau ada adzan itu songkok saya dibawa dikasihkan. Bah katanya gitu. Diginikan. Dia tahu kalau ada suara adzan, abahnya ke masjid gitu. Nah, jadi itu apa yang namanya pembiasaan dan keteladanan itu dilihat oleh anak kita, direkam, direkod itu ya. Maka hendaklah kalau di rumah itu walaupun terkadang kita belum maksimal kebaikannya ya, tapi minimal di hadapan anak-anak, di hadapan istri itu kita baik itu. Kasih contoh baik itu ya. Nah, jadi kenapa? Itu membekas ya. Membekas karena di rumah ada contoh. Ya, kalau bapak ibunya di rumah gaduh terus ya, anaknya juga gaduh nanti di sekolah gitu ya. Dan begitu seterusnya ya. Makanya di sini butuh peneladanan. Nah, kemudian yang berikutnya penegakan aturan. Harus ada aturan. Di rumah itu harus ada aturan. Kapan anak boleh nonton TV, kapan nggak boleh ya. Kapan nonton bareng bersama, misalnya di rumah ada TV ya. Kapan ngaji bareng ya. Kapan makan bareng, kapan. Jadi ini namanya ada aturan. Di rumah itu ada aturan. Di kantor ada aturan, di rumah dibuatlah aturan walaupun nggak tertulis itu ya. Bikinlah aturan di rumah itu ya. Misalkan Ramadan ini, ayo kita ada itikaf, kalau nggak mampu 10 hari minimal sehari lah ada itikaf keluarga gitu ya misalkan. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditegakkan ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kesabaran. Ini yang paling penting ini ya. Jadi kalau kita ngasuh anak itu ya, ngasuh murid itu, terkadang semua metode udah dipakai ini. Pembiasaan sudah, kemudian disiplin juga sudah, orang tuanya udah ngasih teladan ya kan, aturan udah ditegakkan, tapi kadang masih bandel misalkan ya. Nah ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran karena proses mendidik itu tidak instan 1, 2, 3 hari enggak ya. Kadang itu loh di akhir pembelajaran baru sadar, kadang ya manusia itu kan. Makanya di sini butuh kesabaran dan butuh yang terakhir adalah doa. Namanya hidayah itu datang dari Allah ya. Kita lihat Nabi Nuh ya, Nabi Lot. Dua-duanya nabi, dua-duanya rasul, dua-duanya orang soleh. Iya kan? Dua-duanya udah ngasih keteladanan. Iya kan? Udah membiasakan yang baik di rumah, di masyarakat. Oh nabi kok ya. Tapi kenapa anak istrinya kafir? Nah ini pertanyaannya gitu. Ya terkadang ya disinilah ada satu yang absolut ya, yang mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, yaitu hidayahnya Allah. Nah ini penting. Nah ini yang nggak ada dalam teori pendidikan Barat ya.
Dalam teori pendidikan Islam itu ada faktor hidayah, itu penting. Makanya guru orang tua di sini ketika mengasuh anak itu, saya udah sarjana pendidikan, saya psikolog misalkan, saya udah ngasih contoh, tapi kok anaknya masih begini, begitu dan seterusnya ya. Maka jawabannya adalah sabar ya, dan berdoa, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, doakan. Anak itu didoakan, jangan disumpahi terus. Didoakan, guru juga sama, doakan muridnya begitu, didoakan ya. Bahkan Nabi itu kan salah satu yang diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal ya, supaya mu'ahadah. Nabi mengatakan, ya Mu'ad, ini uhibbuk, aku mencintaimu. Jangan lupa ya nak ya, kamu setiap habis sholat berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan itu ikatan Nabi ke sahabat, supaya jangan lepas dari doa, minta tolong, ya Allah tolong aku supaya bisa zikir, bisa syukur, ya kan, dan memperbaiki diri, itu kan doa. Nah, kita menjaring doa ini itu sebenarnya metode yang paling efektif. Jadi dari semua metode ini, jadi kalau pembiasaan, pendisiplinan, peneladanan ini ikhtiar manusia, ini ikhtiar bumi ini. Kalau mau ikhtiar langit, dan itu absolut sifatnya, mutlak, adalah doa ya, doa. Karena kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah, may yahdihillah fala mudhillalah. Kalau udah artinya dikasih hidayah, mau yang nyesatkan 1 juta orang ya nggak bisa. Istrinya Firaun, ya kan, hidup di lingkungan Firaun, lingkungan syirik, ya kan, lingkungan zalim, ya tetap menjaga keimanan. Keponakan Fir'aun, wa qala rajulun mu'min, di dalam surat Al-Mu'min atau Ghafir itu disebut. Nah, Ibnu Katsir menyebutnya itu ponakannya Fir'aun, itu seorang yang beriman, yang berani menasihati Fir'aun ya, di saat Nabi Musa diintimidasi itu. Wa qala rajulun mu'min, disebut rajulun mu'min, makanya surat Ghafir itu disebut surat Al-Mu'min, karena itu menceritakan kisah keponakannya Fir'aun yang beriman di istana Fir'aun gitu. Lah ini istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut dan anaknya kafir, padahal di bawah kedua Nabi dan Rasul. Nah inilah faktor hidayah. Nah, itu penting, itu sebaik-baiknya metode itu adalah sabar dan kemudian doa yang intensif ya, terus doain terus saja sambil antar anak didoain ya, doain mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Dalam Muwatta Imam Malik yang jarang diketahui, salah satu cara mendoakan anak itu ditiup ubun-ubunnya ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik ya. Jadi kalau ada pengantin ya, kemudian dia sudah punya istri, itu sebelum menggaulinya didoakan dulu keberkahan, ditiupkan di ubun-ubunnya. Anak juga sama begitu. Itu ada di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik itu ya, di riwayat Imam Malik itu. Didoakan. Anak itu lembut hatinya kalau didoakan terus oleh ibunya, bapaknya gitu ya. Dan begitu seterusnya. Itu contoh-contoh ya metode yang Allah sebutkan ya tadi dalam Al-Quran, dan juga disebutkan dalam hadis tadi yang saya rangkum tadi secara teknis ya. Itu adalah metode-metode yang efektif di dalam pola asuh ya, untuk supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh ya, menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, dan juga dikasih kisah-kisah, ini penting, ini profil ya, itu penting, figur. Nah, menghadirkan figur itu penting. Makanya kenapa di surat Maryam dan surat-surat yang lain itu disebut wadhkur, kata wadhkur itu artinya sebutkanlah ya, ceritakanlah. Fil kitabi, di dalam Al-Quran itu tentang kisah siapa? Ismail ya, tentang kisah Nabi Ismail ya. Tentang kisah siapa lagi? Nabi-nabi yang lain ya kan, dikisahkan tentang apa? Innahu kana, sesungguhnya yang namanya Ismail itu ya, sadiqul wa'di ya, orang yang jujur, menepati janji, dan begitu seterusnya ya. Wa kana rasulan nabiyya, adalah seorang rasul, seorang nabi. Jadi menghadirkan figur pada diri anak itu penting. Makanya di sekolah itu penting figur guru itu ya. Kadang-kadang nasihat orang tua itu lebih ampuh dari nasihat gurunya. Guru lebih ampuh daripada nasihat orang tuanya sendiri. Makanya kalau gurunya mengatakan ini kasih PR, nah anak itu kerjain. Nah,
pesan begini oleh gurunya, pasti dikerjain gitu. Kata guru, kata ustadzah, kata ustadz, kan sering kan anak itu mengatakan begitu. Nah, itu pentingnya figur. Makanya kalau jadi ustadz itu memang totalitas itu ya, kesadaran. Makanya saya bilang guru itu bukan sekedar profesi ya, tapi keterpanggilan jiwa ya, untuk mendidik, mengasuh ya, ikhlas. Kalau memang dalam teori keguruan sih nggak disebut itu, tapi dalam Quran, dalam hadis itu disebutkan ya, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai teladan itu ada ya. Maka penting menghadirkan figur tadi ya. Nah kemudian lagi ditambah kedekatan psikologis ya, penting ini. Kalau rumah tangga itu nggak ada figur ayah, itu bahaya sekali ya, bahaya. Saya tuh udah bolak-balik menangani kasus entah mahasiswa, entah anak-anak sekolah itu ya, atau bahkan figur orang dewasa gitu ya. Ketika hilang itu figur ya, kedekatan anak ke ayah atau anak ke ibu, itu dia akan mencari kedekatan di luar. Kalau di luar tuh banyak predator ya, nggak ada contoh. Makanya sekarang anak-anak banyak gentayangan tadi yang disebutkan sebagai terkena penyakit nokturnal tadi itu ya. Dan itu sangat mengerikan sekali, anak-anak sekarang itu mengerikan sekali. Saya sendiri pernah ngisi di lapas dekat stasiun kereta api itu apa namanya? Di Paledang ya, Paledang. Saya itu pernah ngisi kajian di situ ya. Itu isinya anak-anak itu. Saya sedih sekali itu. Anak SMP, anak-anak SMA, bahkan ada yang baru tamat SD gitu ya. Ya Allah, satu ruangan besar kayak gitu isinya anak-anak semua gitu. Kasusnya mengerikan semua, kasusnya aduh. Kasus-kasus yang kejahatan yang yang nggak harusnya dilakukan oleh anak seusia itu gitu. Tapi dilakukan itu. Kenapa itu? Ya ternyata rata-rata itu anak-anak liar gitu, nggak diperhatikan bapaknya, ibunya. Yes. Anak-anak broken home, yes, anak-anak yang jadi korban keluarga rata-rata, sehingga dia mencari ketenangan di luar gitu ya, mencari kehangatan di luar karena rumahnya nggak ada kehangatan, rumahnya dingin ya, atau rumahnya terlalu panas ya, dia nggak mau di situ ya. Makanya Nabi mengingatkan, la tarfa' asauka ala ahlika, kamu itu jangan suka ngangkat tongkat itu ya untuk nakut-nakuti keluarga. Wa akhifum fillah, tapi cara menakut-nakuti itu takutkanlah mereka itu dengan Allah ya, takutkanlah dengan supaya tidak melanggar perintahnya Allah. Jangan ditakutin dengan fisik tadi ya, dengan dipukul. Nah, itu malah kalau sekarang kena KDRT malah bahaya lagi itu ya. Nah kemudian sibukkan juga untuk beramal ya, terus beramal. Anak-anak itu kalau nggak disibukkan dengan yang baik, pasti disibukkan dengan yang kurang baik ya. Makanya ini di hadisnya itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya, termasuk ciri indikator orang itu udah baik keislamannya, dia meninggalkan hal-hal yang kurang baik, yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah kemudian kalau di media sosial ini juga sama ya, anak-anak itu dijaga di rumah, dicek ya, dikontrol gitu ya. Kalau ada HP atau apa itu di filter gitu ya, supaya tidak bebas ya di media sosial itu. Karena banyak anak-anak ini sekarang ini ya yang terjun di media sosial itu terkena dampak negatif itu lebih dominan daripada yang positif ya. Swedia Swedia itu kurang lebih 15 tahun yang lalu ya, itu memang karena dianggap sebagai contoh pendidikan termaju di dunia ya, itu gayanya semua serba digital gitu. Tapi sekarang mereka kena dampaknya itu. Ternyata itu dampaknya lebih dominan, lebih dahsyat daripada manfaatnya. Makanya sekarang Swedia lebih kembali ke buku cetak lagi, buku cetak, nulis itu. Ya komputer tetap, tapi sekarang itu nulis itu, dan bahkan ya dalam penelitian riset itu orang nulis pakai komputer, nulis pakai HP, dengan nulis pakai tangan, mana yang paling efektif untuk supaya diserap oleh otak kita? Itu ternyata yang tulisan tangan itu. Jadi makanya budaya ini kenapa di kitab-kitab ta'lim, di kitab-kitab pendidikan Islam itu bahwa kenapa dulu itu alaika bil mihbarah, hendaklah kamu senantiasa membawa pulpen atau tinta dulu ya. Tujuannya apa? Mencatat. Nah itu efektif metode itu ya.
Taib, dan berikutnya nilai yang harus kita tanamkan dalam parenting ini adalah itu amanah ya. Keluarga itu amanah, anak itu amanah, dan amanah itu nanti akan dimintai tanggung jawab ya. Jadi kalau nanti yang bertanya Allah ya, kita harus siapkan jawaban kita gitu ya. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan ya. Walaupun bagaimanapun keadaannya, amanah itu ya tetap harus dijaga ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu nanti pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab ya. Dimintai tanggung jawab ya. Wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baiti ya. Pemimpin tuh, presiden itu ya akan dimintai tanggung jawab ya. Kepala keluarga dimintai tanggung jawab dari keluarganya. Wal mar'atu ra'iyah, perempuan juga sama, istri juga sama dimintai tanggung jawabnya nanti. Jadi semua itu adalah atas dasar amanah ya, menjaga amanah Allah ya. Jadi menjaga amanah Allah. Nanti orang nggak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yus'al ya, sampai ditanya ar-rajulu an ahli baitihi. Jadi nggak ada istilah suami masuk sendirian di surga, nggak ada. Kalau toh dia mau masuk surga ditanya dulu dari keluarganya, istrimu bagaimana, anakmu bagaimana. Dia nggak akan dilepas masuk surga sampai ditanya, kata Nabi, hatta yus'al, sampai ditanya ar-rajulu an ahli baitihi, sampai dia ditanya tentang keluarganya. Udah ditunaikan belum amanahnya? Masuk anak. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawwam itu dari kata qaimun. Jadi laki-laki itu tegak berdiri untuk apa? Meluruskan kebengkokan dari perilaku istrinya, anaknya. Dia harus tegak gitu, meluruskan tugasnya. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga supaya pola asuh kita itu enggak monoton ya. Karena zaman kita dulu enggak sama dengan zaman anak kita sekarang. Maka kuatkan literasi, membaca ya. Hadir di kajian ilmu ya, menulis. Pokoknya manfaatkan untuk mendalami ilmu ya. Tafaqquh fiddin ini penting karena supaya kita bisa memberikan solusi daripada semua tantangan-tantangan zaman ini. Nah, tujuannya tadi ya, pola asuh ini kita ingin melahirkan generasi yang kuat ya, menjadi generasi yang kuat. Kalau kita tahu udah mati, nanti ada yang meneruskan anak-anak kita ya, anak-anak kita, sehingga kita mewariskan budaya-budaya itu. Dan terus supaya kita ini kuat ya, tidak lemah, terus jalin hubungan yang baik dengan Allah. Biasakan tahajud ya, biasakan puasa sunnah, zikir ya. Kemudian penguatan spiritual kita ini, hubungan kita dengan Allah dikokohkan ya. Nah, kemudian nilai yang berikutnya adalah membangun keluarga sebagai mitra ibadah ya. Jadi tujuan keluarga itu bukan sekedar kebutuhan biologis, tapi itu kawan, teman untuk ibadah. Istri teman ibadah, anak juga teman ibadah ya. Sehingga saling bersinergi di situ ya. Makanya Nabi memuji kalau ada suami bangun malam, kemudian dia wudu, sholat 2 rakaat, bangunkan istrinya. Atau yang bangun istri dulu, wudu, sholat 2 rakaat, bangunkan suaminya, bangunkan anak-anaknya. Jadi mitra ibadah itu ya. Dalam pola asuh itu harus ada nilai-nilai ibadah yang dibangun di situ ya. Dan tadi tidak kalah penting tadi doa ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita doa permohonan juga doa perlindungan ya. Ya. Doa permohonan itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu doa permohonan. Ada doa perlindungan ya. Doa perlindungan itu artinya supaya kita tidak digoda setan, tidak terpengaruh ya terhadap lingkungan-lingkungan yang negatif tadi ya. Makanya Nabi itu kalau pas keluar rumah misalkan dia berdoa berlindung ya kepada Allah, u'idzukumah bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah ya. Nabi itu doain cucu-cucunya tadi, Hasan Husain ya, aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua ya, supaya terbebas ya dari godaan setan atau terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif ya, pengaruh-pengaruh yang buruk. Itu Nabi mendoakan ya, ta'awud namanya ya. Nah, jadi ada doa permohonan, ada doa perlindungan ya. Kalau permohonan itu minta ya Allah berikanlah, itu namanya
permohonan. Tapi kalau doa perlindungan namanya ta'awud. Ya Allah lindungilah, ya tadi itu lindungilah, ini permohonan. Kalau permohonan Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Kalau permohonan lagi misalkan Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah ini namanya doa-doa permohonan. Rabbi ausi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tarda. Yaitu ada semua sudah saya sampaikan materinya, contoh-contoh doa dalam Al-Qur'an. Ya. Dan yang tak kalah penting jamaah sekalian, jangan sampai bolong ya sholatnya. Anak-anak kita itu jangan sampai bolong sholatnya. Jaga sholat itu paling penting itu. Karena sholat itu adalah benteng diri ya. Kalau anak itu udah nggak sholat, wah itu pasti dikuasai oleh kepentingan syahwatnya. Bisa dicek ya, anak-anak yang suka tawuran, misalkan anak-anak yang suka pergaulan bebas itu bisa dicek, pasti dia nggak sholat itu anak itu. Atau kalau toh sholat itu sholatnya bolong-bolong, nggak sempurna gitu. Nah, penting juga ditanamkan muraqabatullah tadi, diingatkan. Nah, abah atau umi pesan ya, abi pesan nanti di sekolah jangan jangan nakal ya, jaga akhlaknya. Kamu diawasi oleh Allah kamu ya, diawasi oleh Allah ya. Itu contoh ya, menghadirkan pengawasan Allah di dalam diri anak itu penting. Nanti walaupun dengernya sayup-sayup, tapi kalau setiap hari diulang, bapaknya, nak kamu nanti di sekolah yang baik ya, sama gurunya beradab, kamu jangan sembarangan, jangan nakal ya, kamu jangan melakukan ini, kamu diawasi sama Allah. Itu kalau tiap pagi diulang kayak gitu, diperdengarkan ke anak, itu lama-lama anak hatinya juga lembut gitu, lama-lama. Masalahnya orang tua itu atau guru itu hanya misalnya hati-hati di jalan, ya nggak salah juga sih. Jangan lupa makan siang nak ya, nggak tipu suruh makan juga, itu namanya anak-anak. Ya, yang dilupakan itu pesan-pesan yang seperti ini. Nah, hati-hati ya nak ya, kamu diawasi Allah. Nak, jaga sholat. Nak, jaga adab. Nak, jaga adab makan. Kalau tahu mesen makan ya adabnya yang penting. Kalau masalah urusan makan jajan itu nggak usah dipesenin juga tahu anak itu ya. Nah, yang dipesankan itu adabnya. Nah, adab jajan lah ya. Kalau jajan itu yang baik nanti ke bibinya misalkan, kalau beli yang sopan, beli berbagi sama temannya. Nah, itu namanya pesan-pesan yang ada nilainya. Wallahu a'lam bishawab ya, waktunya kayaknya udah habis. Ini saya percepat, sebenarnya banyak materinya, cuman ini singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bismillah. Baik, saya